Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azza Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita masuk hadis ke-27 dari matan kitab Al-Jami', bab-bab akhir ada di bulan Muharram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Temanya tentang pentingnya ilmu dan niat. Wa anhu, dan dari Abu Dzar pula radhiyallahu anhu, qala, beliau cerita, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahkiranna. Kita ulang. Idza tabakhta, apabila engkau memasak, marokotan, makanan yang berkuah, fa aktsir ma'aha, maka perbanyak airnya, wa ta'ahad jironaka, dan jagalah, perhatikanlah, jagalah hubungan baik jironaka, dengan tetanggamu. Maknanya dengan bersedekah, walaupun yang kamu sedekahkan makanan yang berkuah, yang banyak itu airnya, artinya sesuatu yang murah. Akhrajahuma, mengeluarkan dua hadis, yang ini dan yang kemarin adalah Muslimun, Imam Muslim, semoga Allah Ta'ala merahmati pada keduanya. Ayo ikhwah azanallahu subhanahu wa ta'ala, apa saja pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, jatah takdir kauni masing-masing orang itu tidak sama. Jatah takdir kauni masing-masing orang itu tidak sama. Sebagaimana telah kita pahami, yang dimaksud dengan takdir kauni adalah ketetapan Allah yang terjadi pada makhluk, yang itu fungsinya sebagai modal. Sebagaimana telah kita baca pula hadis tentang proses penciptaan makhluk ketika janin berada di rahim ibu, umur 4 bulan ditiupkannya roh, ditulis 4 catatan takdir, sejak dari jatah umur, sejak dari jatah rezeki, sejak dari jatah amal, kemampuan berkarya, bakat-bakatnya, termasuk jatah nasib, suka duka, senyum tangis, seneng, dan juga kadang susah, yang masing-masing orang itu punya jatah seperti itu, satu dengan yang lain tidak sama. Buktinya A dan B umurnya tidak sama, C dan D jumlah rezekinya tidak sama,
E dan F, bakat karya amalnya juga tidak sama. Si A dan di si B, si A tertawa-tawa, si B ternyata malah susah. Gambarannya seperti itu memberitahu kepada kita bahwa jatah takdir kauni masing-masing orang itu tidak sama. Kita pun juga bisa merasakan hal seperti itu. Termasuk untuk pribadi saja, walaupun dikatakan kaya, enggak selamanya kaya, juga mengalami naik turun. Kadang kesehatan baik, kadang menurun, kadang rezeki melimpah, kadang juga seret, dan semisal. Kadang juga tangis, kadang juga tawa, kadang juga mujur, kadang juga kena musibah. Berikutnya pelajaran nomor 2. Masing-masing orang berkesempatan sukses walau modal kauni satu dengan yang lain tidak sama. Masing-masing orang berkesempatan untuk jadi orang sukses walaupun modal kauni itu tidak sama. Kalau orang itu sukses bukan sebatas milik si A, milik si B, milik si D, milik bangsa anu, bukan. Semua orang punya kesempatan jadi orang sukses walaupun dia termasuk orang yang miskin, sakit, orang berpendidikan, berada di pelosok, bahkan disingkirkan. Yang jelas semuanya punya kesempatan sukses walaupun kondisi masing-masing itu berbeda-beda sehingga tidak bisa dipahami yang pantas sukses itu si A, si B, si D, saya enggak bisa seperti itu. Semua orang punya kesempatan untuk jadi sukses walaupun modal kauni, modal dari takdir kauni itu tidak sama, itu berbeda-beda. Kita bisa melihat apa yang dipesankan Nabi SAW, termasuk kekhususannya ketika diajak untuk lihat-lihat ke surga. Ini kekhususan, dan kita belum punya mendapatkan kesempatan ini. Nabi kita sudah punya kesempatan, diajak ngintip ke surga. Ternyata aktsaru ahliha al-fuqara, yang paling banyak penduduk surga itu orang fakir. Artinya orang berilmu, punya niat, muslim yang baik, mukmin yang baik, dia bisa syukur dan sabar. Ternyata ketika dilihat, ternyata surga itu penduduknya orang-orang yang fakir. Nah, sementara kita tahu sukses yang paling sukses itu apa? Aman neraka masuk surga, itu kan sukses yang paling sukses. Pesan Allah Ta'ala, "Faman zuhziha 'anil nar wa adkhila jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh beruntung, sukses. Sementara kehidupan dunia itu kesenangan yang menipu. Seperti apapun suksesnya, ketika mati apa yang dibawa? Apakah dengan kaya di dunia nanti pasti masuk surga? Gak ada jaminan. Siapa kaya di dunia celaka akhiratnya? Ada Fir'aun, ada Qarun, dan macam-macam. Dan rata-rata penentang para nabi itu kelompok-kelompok kuat. Sementara kita tahu jumlah nabi, jumlah rasul, persisnya kita tidak tahu, sebagian dikisahkan. Yang jelas amat sangat banyak, ratusan ribu. Dan itu orang kaya itu sangat banyak sekali. Sementara mereka memusuhi Nabi, seolah dunianya mereka itu menguasai dan sukses, tapi kenyataannya mereka tidak termasuk orang yang sukses. Termasuk Fir'aun, wan naru yu'radu 'alaihi bukratan wa asila. Fir'aun, keluarga Fir'aun, neraka ditampakkan kepadanya pagi dan sore, gagal kan. Itu tadi tentang hakikat sukses.
Makanya semuanya punya kesempatan, bukan orang kaya saja, termasuk orang-orang yang fakir. Memang begitu. Kenyataan penduduk surga yang paling banyak itu orang fakir. Fakir itu apa? Fakir itu adalah orang yang punya kemampuan, cuma nggak ada kesempatan. Sementara kebutuhan tidak tercukupi, dan dia termasuk orang yang jaga diri. Allah menyebutkan lil fuqara alladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una dzarban fil ardi yaksabuhumul jahil aghniya minat ta'affuf. Orang fakir itu siapa? Orang yang potensinya tertahan di jalan Allah. Otaknya cerdas, tangannya terampil, mampu berkarya ini itu. Ketika nggarap berbagai macam hal masuk kategori orang yang sukses, tetapi potensinya tersita fisabilillah pada kegiatan yang tidak bergaji. Sementara orang siapapun paham punya butuh pada dunianya, makannya, minumnya, pakaiannya, rumahnya. Sementara kehebatan dia, kegiatannya itu tidak menghasilkan keduniaan. Kenapa? Terikat fisabilillah. Mungkin dia sebagai tentara yang tidak bergaji harus berjuang di medan perang, sehingga dengan penampilan yang pantas orang mengira kaya, sementara sebenarnya dia orang-orang yang nggak punya, sehingga dia itu termasuk orang yang mencukup-cukupkan. Sehingga makanan satu orang bisa untuk 2 orang, makanan 2 orang bisa untuk 4 orang. Dan itu banyak terjadi pada kalangan mereka. Para pejuang tempo dulu dari generasi para sahabat radhiyallahu anhum, bahkan bajunya juga compang camping bertambal-tambal. Kadang Umar bertampilan menarik, itu pun juga hasil pinjaman, bukan asli milik sendiri. Itu tadi tentang definisi orang-orang fakir. Mereka jelas punya ilmu, punya keimanan, punya kesabaran. Sementara mereka sebagai orang-orang yang fakir, modal dunia seolah nggak punya, tapi kenyataannya mereka paling banyak sebagai penduduk surga. Sementara secara umum kita bisa melihat bagaimana keekonomian para sahabat, mereka itu kekurangan. Sampai untuk urusan tulis menulis pun juga amat sangat sederhana, pelepah kurma, kayu-kayu yang punya permukaan luas, tulang-tulang, atau yang semisal itu. Tapi kenyataannya kesuksesan berada pada mereka. Jadi kita ulang, masing-masing orang punya kesempatan sukses walau jatah takdir kauni itu berbeda-beda. Dan kenyataannya ketika diintip penduduk surga, itu yang paling banyak penduduknya adalah orang-orang fakir yang kriterianya telah kita sebutkan di atas. Maka kita pun juga tetap punya kesempatan yang sama semisal mereka. Walaupun untuk modal keduniaan kita tidak semisal para raja-raja kafir yang menguasai dunia, tapi semuanya punya kesempatan sukses yang sama. Dan kita telah tahu apa hakikat sukses itu sendiri. Masuk pelajaran nomor 3. Kalau gitu kuncinya apa? Jawabnya, untuk jadi orang sukses kuncinya adalah ilmu. Setelah punya ilmu, faham. Setelah paham, berdoa agar punya rasa tertarik. Bila sudah ada rasa tertarik, nanti akan muncul niat, sehingga akan mendorong dia bekerja keras. Ini kuncinya. Kuncinya itu harus ilmu, ilmu syar'i, ilmu samawi, ilmu ya Allah turunkan, ilmu syariat. Itulah Islam yang ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan sebagaimana para sahabat, yang itu dijaga oleh Allah Ta'ala. Ilmu yang membimbing kepada kita ngerti fungsi hidup untuk apa, bagaimana berakidah, bagaimana beribadah, yang nanti kuncinya bagaimana bisa menjawab pertanyaan kubur.
selebihnya itu sebagai pendukung. Ilmu nggih golek duit dan sebagainya itu sebagai sarana pendukung, bukan sebagai kunci. Harus ilmu dulu dengan manhaj yang benar. Bila sudah punya ilmu ya paham, bukan sebatas hadir di majelis ilmu tanpa paham. Kalau kurang paham ya harus dipahami lagi, belajar lagi. Saya belajar berulang-ulang kok gak paham-paham, ya harus dipahami, minta pada Allah untuk diberikan pemahaman yang baik. Setelah paham, berdoa supaya diberikan rasa tertarik. Dan ini berat. Berapa banyak orang yang paham tapi nggak tertarik. Paham sholat berjamaah itu gede, mudah dipahami itu, tapi nggak banyak orang yang tertarik. Makanya minta pada Allah, ya Allah saya sudah belajar ya paham, tapi kok nggak ngefek, kok nggak tertarik, kok nggak punya rasa butuh, kok nggak patek pingin. Nah, itu wajib berdoa supaya ada rasa tertarik. Nah, berikutnya bila sudah tertarik nanti akan muncul niat. Karena bila sudah seneng itu nanti akan muncul niat, saya pingin. Dan niat itu berat. Tanpa mendapatkan hidayah taufik, ada rasa tertarik, nggak bisa niat. Hanya paham setelah belajar, tapi nggak tertarik, nggak mungkin ada niat. Gak pengen ngelakoni, gak mungkin itu punya niat. Makanya harus berdoa minta pada Allah beri rasa tertarik kepada apa yang dipelajari. Besarnya fadilah, pengen. Nah nanti apabila sudah amat sangat pengen, itu nanti akan muncul niat, keinginan melakukan. Setelah itu didukung dengan kerja keras. Ini merupakan kunci kesuksesan. Walaupun orang seperti itu miskin, sementara fungsi sedekah itu fungsinya sangat besar, dia nggak punya apa-apa, dia bisa bersedekah. Apa itu? Walaupun ketika masakan yang berkuah itu diperbanyak kuahnya. Ketika sudah nanti berbagi kepada tetangganya dengan datang, salam, senyum, minta maaf, mengajak sedikit berbagi, adanya banyu. Tentunya tetangganya dikunjungi seneng, dengan wajah ceria seneng, diajak berbahagia pun juga bisa, dan sebagainya. Itu kan bisa untuk sedekah. Yang seperti itu walaupun modal kauninya amat sangat terbatas. Dengan cara seperti itu, bahkan di tempat yang lain juga pesan Nabi SAW, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Jaga dirimu dari api neraka dengan sedekah walaupun bisamu hanya kurma dibelah jadi dua. Ini kan modal kauni ke dunia itu kan sangat terbatas, tapi kan nggak jadi masalah, bisa jadi orang yang sukses walaupun sedekahnya itu hanya kurma separuh dan sebagainya. Ini masalah penting untuk kita semuanya. Kesimpulannya, semua orang punya kesempatan sukses walaupun modal takdir kauni keduniaannya itu amat sangat terbatas, asalkan tahu kunci sukses sebagaimana telah kita urai, maka semuanya punya kesempatan. Memang begitulah ketika Nabi SAW itu mengintip surga, ternyata kebanyakan penduduknya adalah orang-orang fakir, yang kriteria fakir telah kita sebutkan di atas. Demikian soal hadis yang lain kita kaji menyusul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.